2,8 miliar. Coba deh bayangin angka itu. Itulah jumlah orang yang nyambung ke internet di seluruh dunia pada tahun 2013. Angka yang gila banget. Dan ini jadi semacam lonceng penanda dimulainya sebuah dunia digital yang benar-benar baru dan masif. Tapi ya gitu deh, dunia baru pasti ada tantangan barunya juga kan? Nah, di episode kali ini kita bakal ngupas tuntas soal gimana sebuah unit penegak hukum yang sama sekali baru lahir buat ngejaga perbatasan digital di Indonesia. Siapa sih mereka? Dan gimana cara kerjanya para detektif siber ini? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat ledakan digital globalnya. Terus, kita intip jenis-jenis kejahatan baru yang ikut nimbrung. Habis itu, kita kenalan sama detektif sibernya Indonesia. Kita lihat langsung data kasus yang mereka tangani. Dan yang terakhir, kita bahas apa artinya semua ini buat jejak digital kita masing-masing. Oke, langsung aja kita mulai dari bagian pertama, ledakan digital. Bayangin aja, di awal tahun 2000-an, dunia tuh kayak tiba-tiba tersambung semua. Koneksinya, cepet banget, nggak kayak sebelumnya. Nah, lihat deh grafik ini. Keren banget kan? Itu loh garis hijau yang mewakili negara berkembang, naiknya curam banget. Ini bukan cuma data loh, ini cerita tentang miliaran orang yang untuk pertama kalinya say hello ke dunia online. Artinya apa? Muncul ruang interaksi baru, ekonomi baru, dan ya sayangnya kejahatan model baru juga. Dan di tahun 2013, walaupun di negara maju udah 77%, angka 31% di negara berkembang kayak Indonesia itu jangan dianggap remeh. Justru, angka itu nunjukin adanya gelombang pengguna baru yang super masif. Ini ibarat panggung raksasa yang lagi disiapin buat babak baru penegakan hukum di Indonesia. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Udah jadi hukum alam kali ya, di mana ada orang ngumpul, pasti ada aja potensi kejahatannya. Dan dunia digital ternyata nggak ada bedanya. Nah, ini poin penting banget nih. Biar gampang, para ahli itu ngebagi kejahatan siber jadi dua jenis besar. Pertama, komputer sebagai korban, jadi sistemnya yang langsung diserang. Kedua, komputer sebagai alat bantu atau senjata buat ngelakuin kejahatan-kejahatan yang, ya sebenarnya udah lama ada. Kalau komputer yang jadi target, senjatanya ya canggih juga. Ada yang namanya defacement. Itulah yang tiba-tiba tampilan websitenya diubah. Ada serangan DDoS yang bikin server down. Ada phishing buat nyolong data pribadi kita. Sampai ya malware-malware jahat kayak virus, worm, dan trojan. Nah sebaliknya, kalau komputer cuma jadi alat, kejahatannya ya yang itu lagi, yang udah sering kita dengar. Pembunuhan, korupsi, narkoba. Tapi bedanya apa? Sekarang, semua itu ninggalin jejak digital. Entah itu chat, data lokasi dari GPS, atau bahkan riwayat belanja online. Oke, kita udah lihat masalahnya. Ada ancaman baru, terus solusinya gimana? Nah, disinilah kita masuk ke bagian ketiga, lahirnya para detektif siber. Karena ancaman baru, ya butuh pahlawan baru juga kan? Jawabannya, forensik digital. Dan ini bukan sekedar soal balikin data yang kehapus ya. Ini tuh ilmu beneran, prosesnya ketat banget. Mulai dari nemuin bukti digital, ngamanin, nganalisis, sampai bukti itu bisa dibawa ke pengadilan dan sah. Dan di Indonesia, siapa jagoannya? Ya, Pusla Polri, alias Pusat Laboratorium Forensik. Merekalah tim yang tugasnya membongkar bukti-bukti digital yang super rumit ini. Tapi, tim ini nggak muncul tiba-tiba loh. Prosesnya panjang. Lihat deh timeline ini. Mulai dari obrolan awal di tahun 2000, terus para penyelidiknya dapat sertifikasi internasional di 2007, baru deh tim dan departemen resminya dibentuk 1 dekade kemudian. Ini benar-benar perjuangan panjang buat membangun kemampuan baru dari nol. Penasaran gimana kerja mereka di lapangan? Yuk, kita bedah kasusnya di bagian keempat. Percaya deh, angka-angka ini ceritanya seru banget. Kita mulai dari tahun 2006-2007. Cuma ada 3 kasus. Kedengarannya sedikit ya? Eits, jangan salah. Ini langsung kasus raksasa, salah satunya kasus terorisme bom Bali 2. Bukti digital dari awal udah jadi pegangan utama. Setahun berikutnya, 2008, naik jadi 7 kasus. Udah mulai kelihatan kan kalau keahlian mereka makin dibutuhin? 2009, lompat lagi jadi 15 kasus. Nah, di tahun ini ada kasus yang heboh banget. Kasus pembunuhan yang melibatkan Antasari Azhar. Ingat kan? Kasus itu salah satu yang paling bergantung sama analisis forensik digital. Terus 2010, siap-siap ya, angkanya meledak. Dari 15 langsung ke 52 kasus. Gila kan? Ini tahunnya kasus-kasus super viral. Mulai dari kasus video Ariel sampai korupsi Gayus Tambunan, semuanya butuh sentuhan para detektif cyber ini. Dan puncaknya di data kita, tahun 2012, 81 kasus. Mau itu penipuan bank,
korupsi, pembunuhan, semuanya pakai forensik digital. Di titik ini, udah jelas banget, mereka ini tulang punggung investigasi modern di Indonesia. Grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas banget. Dari yang cuma ngurusin segelintir kasus di 2006, jadi kebutuhan super penting cuma dalam waktu 6 tahun. Ini bukti nyata seberapa cepat kejahatan pindah ke dunia maya dan seberapa cepat penegak hukum kita harus ngejar. Oke, bagian terakhir. Ini tentang kita semua. Jejak digital Anda. Terus apa hubungannya semua ini buat kita? Simpel banget sebenarnya. Setiap klik, setiap ketikan kita di dunia maya, itu ninggalin jejak. Dan inilah kesimpulan utamanya. Di zaman serba digital ini kayaknya hampir mustahil deh berbuat jahat tanpa ninggalin jejak elektronik. Mau sengaja atau enggak, jejak itu pasti ada. Nah, kutipan ini penting banget. Soalnya ini bukan cuma tentang nemuin bukti, tapi gimana caranya bukti itu diolah dengan benar dan sah di mata hukum. Supaya apa? Supaya keadilan benar-benar tegak. Jadi forensik digital itu jembatannya yang nyambungin jejak elektronik ke ruang sidang. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau setiap smartphone di kantong kita itu bisa jadi saksi bisu, dan setiap server di dunia nyimpen catatannya, kejahatan apa sih yang sebenarnya masih bisa disembunyiin sampai tuntas? Coba deh pikirin.